bagi yang tidak sempat bisa melihat di rekamannya di Google Classroom masing-masing. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, ya, pembukaan ini akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan, mohon disimak penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Pekanbaru. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji serta syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya bahwa dalam kondisi udara dingin kita masih sempat melaksanakan kegiatan yang diawali dengan MPLS, di mana MPLS ini yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi yang baru diterima di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Selawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita pada beliau, semoga di akhir kelak nanti kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Pekanbaru, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir, yang sempat untuk mengikuti acara ini, kemudian juga kepada seluruh panitia PPDB pada tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya kegiatan mulai dari awal penerimaan sampai akhir ataupun kita memasuki hari pertama di SMK Negeri 7 ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ananda, kepada orang tua, wali murid kelas 10 yang alhamdulillah sudah dapat diterima di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Kami cukup mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya atau pilihannya pada SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Mudah-mudahan apa yang Ananda niatkan ini dapat terkabul dan selesai sampai akhir pendidikan di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Kemudian juga saya sedikit akan menyampaikan tentang apa itu MPLS. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru masuk ke SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Karena hal ini perlu untuk dikenal sebelum Ananda melakukan aktivitas belajar di SMK Negeri 7 ini. Dasar hukumnya pertama merujuk kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016, yaitu tentang adanya pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Itu dasar hukumnya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa sebenarnya tujuan dari MPLS itu. Sebelum saya masuk kepada tujuan ini, mengingat kondisi saat ini pandemi Corona-19, COVID-19, seyogyanya
pelaksanaan daripada MPLS ini itu secara langsung yang bertatap muka di sekolah SMK Negeri 7 ini, Pekanbaru ini. Namun karena kondisi tidak mengizinkan untuk kita bersama-sama hadir di sekolah ini, maka dibuat sistem daring yang seperti yang kita laksanakan saat ini. Jadi untuk itu, dengan segala keterbatasan pada kondisi ini, namun tidak mengurangi dari apa yang menjadi tujuan kita. Untuk itu kami mengingatkan kepada Ananda untuk bisa mengikuti acara MPLS ini mulai dari awal sampai akhir nanti, sehingga Ananda nanti setelah melaksanakan proses pembelajaran di SMK 7 ini, Ananda tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, ini yang pertama. Untuk sama-sama Ananda ikuti. Nah, kalau saya lihat di sini, dari sekian jumlah yang diterima, tetapi di layar ini hanya beberapa orang. Ya, nah saya tidak tahu apakah ini informasinya sampai kepada Ananda atau memang ada sesuatu hal sehingga Ananda tidak bisa mengikutinya. Padahal kegiatan ini wajib bagi Ananda untuk mengikutinya. Nah, baik, kepada Ananda sedikit saya akan menguraikan bahwa tujuan dari MPLS, kemudian nanti juga secara global saya akan menyampaikan tentang kondisi SMK Negeri 7 ini. Pertama, tujuan dari MPLS ini sesuai dalam Undang-Undang Sistem Kependidikan bahwa yang pertama tujuannya adalah mengenal potensi diri. Ya, mengenal potensi diri. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif yang kita laksanakan insya Allah tanggal 13 Juli tahun ajaran baru, kalau memang itu nanti tidak ada perubahan. Yang keempat, mengembangkan ya interaksi positif antara siswa baru dengan sekolah sendiri. Yang kelima, yaitu menumbuhkan perilaku positif antara lain. Nah, ini dia yang penting ya bagi Ananda. Pertama, sifat jujur. Ya. Ini kalau sifat jujur ini akan selamat dunia akhirat nanti Ananda, ya. Karena memang itu yang diutamakan di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, apalagi kita di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kemandirian. Ya, kemandirian. Nah, sesuai dengan kondisi sekarang ini, Ananda harus mandiri. Jadi dalam arti apapun dalam proses pembelajaran nanti yang diberikan, Ananda harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, sikap saling menghargai. Ya, jadi kita harus punya etika, punya sikap terhadap baik sesama teman, sesama warga sekolah, guru, tenaga pendidik, dan tenaga administrasi. Ini harus kita harus saling menghargai. Kemudian saling maaf, boleh kan saya minum dulu?
Di samping sikap menghargai tadi, yaitu poin yang berikutnya, saling menghormati ya dalam keanekaragaman yang ada di lingkungan kita ini. Ya. Kemudian juga persatuan. Nah, yang lebih penting lagi ya, disiplin diri. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang disiplin dia akan berhasil. Maka ada moto disiplin adalah kunci keberhasilan. Jadi orang yang berhasil itu kebanyakan orang yang disiplin. Tetapi orang yang pemalas ya tahu sama tahulah, untuk menamatkan sekolah aja mungkin sulit. Nah, kemudian yang terakhir hidup bersih. Nah, inilah poin-poin yang harus kita laksanakan di dalam pelaksanaan MPLS ini. Kemudian saya akan sedikit menginformasikan tentang sekolah. Kita mulai dari visi dan misi SMK Negeri 7 Pekanbaru. Visi dari SMK Negeri 7 Pekanbaru yaitu terwujudnya generasi tingkat menengah yang berwawasan lingkungan, kemudian terampil, mandiri dalam intak dan memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu bersaing secara global. Nah, ini visi yang harus kita laksanakan di SMK Negeri 7 ini. Nah, semuanya ini tentu harus adanya ya sinergi antara sekolah dengan siswa. Jadi untuk itu pahami visi sekolah kita ini, kita sama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan baik sekolah maupun dari Ananda sendiri. Nah, kemudian misi. Nah, kalau misi ini ada 4 misinya. Pertama, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, yang aktif, ya, kreatif, ya, kemudian menyenangkan. Nah, itu misinya yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga, misinya mewujudkan sekolah yang berbasis ya, yang bersih, indah, kemudian hijau dan nyaman, yang berwawasan lingkungan. Nanti kalau Anda datang ke sekolah ini, apa yang kita sampaikan saat ini, insya Allah itu semua sudah dapat Anda lihat nantinya. Kemudian yang keempat, misinya menyiapkan tamatan yang beriman, bertakwa, mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Ya, nah ini yang harus nanti Ananda pahami. Ya, setelah Ananda nanti mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 7 ini. Itu visi dan misi. Kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini ada 5 program keahlian. Ya, 5 program keahlian. Yang pertama adanya teknik komputer informatika. Ya, ini yang selalu idola bagi siswa-siswa di SMK Negeri 7. Ya, jadi yang pertama teknik komputer informatika. Kemudian yang kedua teknik otomotif. Nah, ini juga tidak kalah idolanya, ya, otomotif bagi kalangan remaja-remaja, ya, untuk bersaing masuk ke jurusan ini. Kemudian teknik tenaga listrik, ya, listrik
Ya, seperti yang kita nikmati di rumah ataupun sekarang ini, tanpa listrik kita tidak bisa seperti ini. Nah, jadi di sini ada teknik tenaga listrik. Kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, ini baru tahun kedua ya jurusan ini, dan ini juga cukup tinggi minat daripada siswa-siswa yang ingin masuk ke SMK 7. Yang kelima, seni dan ekonomi kreatif. Jadi itulah 5 dari program keahlian yang ada di SMK Negeri 7. Nah, kalau kita urai lagi dari program keahlian ini ada 10 ya kompetensi keahlian. Nah, ini dia yang Ananda pilih kemarin ya. Yang pertama, teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, multimedia. Yang keempat, teknik kendaraan ringan. Yang kelima, teknik bisnis sepeda motor. Yang keenam, teknik otomasi industri. Yang ketujuh, teknik pendingin dan tata udara. Yang kedelapan, akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kesembilan, perbankan syariah. Yang 10, animasi. Nah, ini mudah-mudahan dari 10 kompetensi keahlian ini Ananda sudah memilih sesuai dengan keinginan Ananda sendiri di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Ini nanti lebih detailnya masing-masing dari Waka yang akan menyampaikan programnya. Kemudian di sini untuk Ananda ketahui di dalam pengenalan sekolah ini ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya, yaitu tenaga guru. Ya, guru kita berjumlah 74 orang. Kemudian untuk tenaga kependidikan itu berjumlah 13 orang. Kemudian juga ada tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan kita ada 6 orang. Kemudian pengamanan atau security ada 5 orang. Ya, jadi ini nanti Ananda juga harus paham ya kondisi-kondisi yang Bapak sampaikan tadi. Jangan nanti tidak kenal dengan gurunya, tidak tahu dengan tata usahanya, kemudian menganggap remeh tingkat bagian-bagian kebersihan atau melawan kepada security, ya, karena nanti mau cabut security-nya melarang, ya. Nah, jangan sesekali itu dilakukan, ya. Kalau ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, insya Allah Ananda akan kami kembalikan kepada orang tuanya. Nah, ini kita ada aturan-aturan main. Jadi untuk itu ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Kemudian fasilitas. Ya, fasilitas sekolah, ruangan teori itu ada 22 kelas. Ya. Kemudian ruang praktek atau labor ada 18 lab. Ya. Kemudian ruang pustaka, kita punya ruang pustaka 1. Kemudian sarana olahraga ada di situ basket, kemudian takraw, kemudian voli, ya, dan lain-lainnya. Jadi itu nanti sarana olahraga kita, ya. Kemudian tempat ibadah. Jadi kita punya masjid. Alhamdulillah, ketika proses pembelajaran sudah aktif nanti di sekolah, biasanya untuk sholat zuhur, sholat asar, kita akan sholat berjamaah di masjid kita sendiri. Dan lebih khusus sholat Jumat, ya, kita nanti tidak perlu keluar untuk sholat Jumat karena masjid kita sudah bisa melaksanakan sholat Jumat, dan biasanya khotibnya kita datangkan dari luar. Kemudian kantin,
kita punya kantin ada 7. Memang dari jumlah 1.300 orang siswa, dengan 7 kantin memang sulit untuk bisa dilayani. Namun ya ini kondisi untuk sama-sama kita pahami dan kita maklumi, dan mungkin Bapak lebih cenderung Ananda untuk ke sekolah membawa makanan sendiri, ya. Sebab nanti waktu istirahat itu di kantin itu hanya sekitar lebih kurang 15 menit. Nah, semuanya berbondong di situ sehingga kantin tidak sanggup menampung itu. Nah, untuk itu mungkin Ananda mengantisipasi, ya, bawa makan sendiri, bawa minum sendiri, atau bawa nasi sendiri. Nah, nanti begitu istirahat Ananda silakan makan. Nah, kemudian kita juga punya ruang UKS. Nah, mana tahu nanti kalau ada permasalahan, ya, kita untuk awal bisa kita melakukan di ruang UKS. Kemudian satu ruang OSIS. Jadi ruang OSIS kita juga sudah punya khusus. Kemudian ruangan pramuka juga sudah punya khusus. Nah, ini ya fasilitas-fasilitas yang ada di SMK 7. Kemudian Bapak lupa tadi, ya, dari program keahlian tadi kita sudah punya kerjasama dengan pihak industri maupun dunia usaha. Masing-masing jurusan itu sudah punya MOU, ya, sudah punya kerjasama. Nah, tinggal nanti Ananda, begitu Ananda mau turun ke lapangan untuk melaksanakan magang, Ananda sudah ada tersedia tempat magang. Nah, kemudian kerjasama perguruan tinggi, ya, kerjasama perguruan tinggi baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah sudah banyak kita melaksanakan MOU di dalam negeri, dan khususnya di luar negeri di Shanghai, Cina itu ada 5 perguruan tinggi yang sudah MOU dengan SMK Negeri 7 Pekanbaru. Ya, itu bulan Desember kemarin saya berangkat ke sana untuk membuat MOU dengan negara Cina, ya, Shanghai. Tapi karena memang kondisi COVID ini mungkin kita sulit untuk melaksanakan itu. Tetapi insya Allah setelah COVID ini berakhir nanti itu bisa terjalin dengan baik lagi. Jadi Ananda bisa melaksanakan tamat dari sini mau kuliah di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini sendiri, di dalam negeri kita maupun ke luar negeri. Nah, ini sudah ada nanti yang memfasilitasi Ananda untuk bisa melaksanakan kuliah di negara Cina. Kemudian juga yang terakhir yaitu masalah prestasi akademik. Dan ini nanti dari bidang-bidang masing-masing akan menyampaikan. Tetapi di dalam hal ini untuk prestasi akademik non akademik kita tidak kita sekolah yang perlu diperhitungkan oleh sekolah-sekolah lain dari SMK lain. Buktinya kita setiap melaksanakan lomba baik itu tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan kita ke tingkat nasional. Dari SMK 7 Pekanbaru ini tetap ada mendapat prestasi-prestasi yang seperti itu. Nah, ini nanti juga terbuka bagi Ananda untuk bisa melaksanakan kegiatan LKS, ya, dengan kesungguhan Ananda, mengangkat nama baik Ananda, mengangkat nama baik sekolah, mengangkat nama baik provinsi, mengangkat nama baik di nasional. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Bapak mengucapkan selamat, ya, bergabung, selamat melaksanakan apa yang sudah menjadikan kewajiban Ananda selama berada di SMK Negeri 7 Pekanbaru ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah pembukaan PLS
di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk pembukaan secara resminya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf ketinggalan. Ya, saya sudah cerita tentang MPLS, tetapi belum saya buka gitu. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS SMK Negeri 7 Pekanbaru dimulai secara resmi atau saya buka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembukaan sudah dilangsungkan. Ya. Segala pengumuman dan informasi nanti bisa kita lihat di Google Classroom dan grup WA-nya. Terima kasih atas bergabungnya. Silakan untuk materi selanjutnya bisa dilihat di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.